harus kita syukuri. Sebab apa? Sebab diakui atau tidak, sekarang ini tidak ada jamiah yang lebih besar daripada Nahdlatul Ulama di Indonesia maupun dunia. Berangkat daripada daunnya Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Inna ummati la tajtami'u ala dhalalah. Jadi umat saya itu tidak akan pernah membuat suatu kelompok atau suatu organisasi atas suatu kesesatan. Tapi doanya Nabi, fa'in ro'aitum ikhtilafa ummati fa'alaikum bisawatil aqdam. Kalau kalian semua itu melihat perbedaan umatku, melihat perpecahan umatku, kata Kanjeng Nabi, maka masuklah kalian dalam golongan yang paling besar. Kalau kita lihat, tidak ada organisasi yang paling besar kecuali Nahdlatul Ulama. NU itu anggotanya 180 juta ribu, 180 juta. Ketika pertama kali saya buat karta mandiri, saya mandiri. Kebetulan saya diajak sama bapak saya. Kebetulan nih bapak saya jadi Rois Suriah ya, kebetulan. Jadi beliau itu mengatakan anak-anakku kudu wajib kudu ini kartanu. Artinya semua anaknya itu digiring, walaupun orang melu pengkaderan, walaupun tidak melewati ABC dan mulai kakak saya pertama itu Nurul Anwar sampai adik saya sampai semuanya digiring di gedung NU kondoe kartanu. Sebab oh, bapak saya bilang sebab NU itu sawadul a'dam yang pernah didahulukan Nabi Muhammad SAW. Kalau masuk dalam sawadul a'dam, golongan yang paling besar, insya Allah kita semua akan selamat. Allahumma kumpul ning donya, kumpul ning akhirat. Allahumma kumpul kayak bareng-bareng karo Mbah Hasim, Mbah Bisri Sansuri, Mbah Wafas. Kemudian yang nomor 2, kita sebagai pemuda itu tanggung jawabnya sangat besar sekali. Maka dikatakan oleh makolahnya orang Arab, mereka mengatakan subhanul yaum rijalul. Pemuda saat ini adalah calon pemimpin masa depan. Wa fi aidina maslahatul ummah. Dan ada di tangan pemuda maslahat umat itu dipertaruhkan. Mau tidak mau pemuda ini harus terus bergerak, perjuangan belum selesai. Saya teringat banyak sekali di kitab-kitab dinukil-nukil kisahnya sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu sahabatnya Nabi SAW. Dalam segi fisik beliau memang mempunyai kekurangan. Sebab Abdullah bin Mas'ud itu tergolong dari kaum kurcaci. Menurut saya bu, jadi tingginya itu kalau tingginya itu disifati kalau sahabat duduk tuh beliau berdiri. Jadi nek awake dhewe jagung iki Abdullah bin Mas'ud iki ngadeg. Jadi kan nuwun sewu sikilane ketok lucu ya. Tangannya ketok lucu, wajahnya ketok lucu. Pokoknya kita ketok lucu. Tapi satu yang perlu dicontoh apa? Keberanian Abdullah bin Mas'ud daripada sahabat-sahabat yang lain. Jadi ketika awal Islam muncul di kota Mekah, Kanjeng Nabi tidak berani terang-terangan menerangkan agama Islam. Membaca Al-Quran di Ka'bah, Kanjeng Nabi tidak mau. Sebab apa? Tidak berani. Di sekeliling Ka'bah itu dulu tempat kongkone kaum penggede-penggede Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, semua kumpul di sana. Ketika para sahabat itu berkumpul di rumahnya Kanjeng Nabi, mereka mengatakan, kita ini belum pernah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran di depan penggede Quraisy. Akhirnya salah satu sahabat mengatakan, man yusmi'uhum, siapa yang berani untuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran di depan Ka'bah. Posisi pada saat itu Ka'bah dikuasai oleh Abu Lahab, Abu Jahal dan Abu Sufyan. Akhirnya dengan lantang, dengan gagah berani, meskipun fisiknya itu dianggap remeh oleh para sahabat, beliau mengatakan, ana ya Rasulullah, saya yang berani melantunkan ayat suci Al-Quran di samping Ka'bah. Abdullah bin Mas'ud.
Akhirnya para sahabat mengatakan, oh ojo sampean cacili. Udah sampai dikiting karo Abu Jahal terus piye sampean? Nggak peduli, jauh nih kata Abdullah bin Mas'ud. Wes sampean pasrah mbek aku arep mangkat. Esok harinya waktu duha, Abdullah bin Mas'ud berjalan di samping Ka'bah. Kemudian beliau dengan sengaja melantunkan Ar-Rahman Allamal Quran Khalaqal Insana Allamahul Bayan. Ketika melantunkan dengan bisautin rafi'in, dengan suara yang sangat keras, akhirnya mereka mengatakan, apa yang dilakukan Ummi Abdin ini, apa yang dilakukan oleh hamba sahaya, mantan hamba sahaya ini cacil kok iso macam-macam. Maka sebagian mereka mengatakan bahwasanya dia itu membaca apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak selang lama, akhirnya Abu Jahal yang disifati orangnya gagah, dhuwur, bagus itu, kalau nek kronik basar kondan mermo. Jadi kerem kayak langsung Abdullah bin Mas'ud yang anak kecil itu langsung dititing sama Abu Jahal. Falatom mau waroko udunahu. Falatom mau akhirnya kok berdicekal dicengkewin falatom itu kuwaplok. Plowak. Bertika kok wasakko udunahu, wasakkolan bedah sapa Abu Jahal udunahu ing kupinge Abu Jahal. Kupinge disuwek. Kupinge apa? Disebut kira-kira nangis berarti jadi. Nangis. Lu gerung-gerung, guling-guling barang. Akhirnya beliau menangis, kupingnya suwek, indil-indil suwek. Akhirnya pulang ke dalamnya Rasulullah SAW. Sampai dalamnya kanjeng Nabi warqa qalbu. Hatinya kanjeng Nabi itu bisa kayak wa'at raqqa sah. Akhirnya kanjeng Nabi ngusap kepala Nabi bin Mas'ud. Ketika kanjeng Nabi itu tidak sengaja menetihkan air mata, maka mormal gondelok misakene itu masuk sing koyo ngono, malaikat Jibril turun. Faidan jaa Jibril alaihi salam dohikan mustabshiran. Malaikat Jibril medun. Orang ngerasa misalnya orang malah guyu malaikat Jibril. Diguyu, orang tinggal itu masuk malah diguyu. Kanjeng Nabi langsung, ya Jibril, 5 zatan hak wa bin Mas'ud yakin. Wahai Jibril, kenapa kok sampean kok iso guyu wong Ibnu Mas'ud ya apa? Nangis. Jawabnya Jibril simpel, apa? Ya Rasulullah, sataklah. Engkau bakal tahu kenapa kok aku iki guyu. Selesai kemudian hijrah ke kota Madinah. Tibalah saatnya perang Badar. Orang muslim dengan jumlah 313 orang, orang musyrikin dengan jumlah 1000 orang, 1:3. Ibnu Mas'ud meskipun beliau itu orangnya kecil, dianggap remeh dengan para sahabat, semua sahabat, tapi beliau di sini sama kanjeng Nabi. Ya Ibnu Mas'ud, khudh ramhak, kamu ambil tombakmu. Sampeyan dulu nek kapan ono musuh kok bar ketombak rada sekarat tusuk arep mati jenazah ngono misale tugel siap ya Rasulullah. Akhirnya apa? Yang diincar pertama kali Ibnu Mas'ud adalah Abu Jahal. Jadi di mana Abu Jahal berada posisi Ibnu Mas'ud muntet terus. Wis turune gawong cilik ya, wari muntet-muntet ngene. Wari muntet-muntet. Akhirnya ketika Abu Jahal itu masruun kantem tombak ning dodone tiba tersungkur. Wah, kesempatan. Wah, akhirnya Ibnu Mas'ud langsung karena wong cilik ya, nompak ning dodone Abu Jahal. Nah, ayo kowe ning ndi kowe. Nompak ning dodone Abu Jahal. Abu Jahal dengan sombongnya mengatakan, pengembala kambing." Soalnya Ibnu Mas'ud itu mantan pengembala kambing. Pengembala kambing tidak pantas duduk di dadanya penguasa Quraisy, penggede Quraisy. Kata Ibnu Mas'ud, la ubali, saya tidak peduli. La ubali, saya tidak peduli.